Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Nah, teman-teman, ngomongin tentang puasa. Puasa itu hukumnya wajib dilaksanakan bagi kaum muslimin, tetapi ada beberapa hal yang membuat beberapa orang itu diperbolehkan untuk meninggalkan puasa dan harus menggantinya di hari lain ataupun diharuskan membayar fidyah. Kemudian muncul pertanyaan dan yang sering kita tanyakan sebagai wanita yang hamil dan menyusui, yaitu kalau kita meninggalkan puasa Ramadan karena hamil ataupun karena menyusui, apa yang wajib kita laksanakan? Dengan cara apa kita harus menggantinya? Apakah kita cukup membayar fidyah ataupun kita harus mengqadhanya di hari yang lain gitu. Pun ketika kita bertanya ke beberapa ustadz, biasanya jawaban mereka pun akan berbeda gitu. Ada yang bilang bayar dua-duanya, qadha plus fidyah, atau ada yang bilang fidyah doang udah cukup, atau harus qadha doang udah cukup gitu. Nah, kalau kita rangkum di sini memang sebenarnya ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Kalau kita rangkum, totalnya ada 4 pendapat. Yang pertama yaitu cukup fidyah saja, yang kedua cukup qadha saja, yang ketiga harus dua-duanya qadha plus fidyah, dan ini nanti akan ada penjelasannya yang lebih rinci. Kemudian pendapat yang keempat, ada yang membedakan antara wanita hamil dan menyusui. Kalau wanita hamil itu cukup mengqadha saja, kalau wanita menyusui harus mengqadha dan fidyah. Nah, kenapa sih mereka pada berbeda pendapat? Perbedaan pendapat ini itu utamanya karena memang tidak ada nas khusus yang menyebutkan tentang hal ini, apakah wanita hamil dan menyusui itu cukup fidyah ataupun harus cukup mengqadhanya saja. Oke. Nah, kalau kita rinci nih ya, ini pendapat siapa? Pendapat ini pendapat siapa gitu ya. Di sini kan ada 4 mazhab ya yang terkenal di sampai saat ini, mazhab fikih yang terkenal sampai saat ini. Yang pertama adalah mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab Hanafiyah, wanita hamil ataupun menyusui itu wajib qadha saja. Kemudian mazhab kedua yaitu mazhab Malikiyah, itu di sini ada perbedaan pendapat juga ulama-ulama dari mazhab Malikiyah itu. Ada yang sebagian mereka ada yang bilang fidyah saja sudah cukup, tetapi sebagian yang lain membaginya apakah dia hamil atau menyusui. Kalau hamil itu qadha saja sudah cukup, tapi kalau menyusui fidyah saja sudah cukup. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah itu mazhab yang sering digunakan oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini keadaan orang yang hamil dan menyusui itu dibagi lagi menjadi 3. Jadi yang pertama ya, apakah dia itu berbuka karena dia khawatir atau akan dirinya sendiri, atau khawatir untuk diri sendiri dan bayinya, atau cuman khawatir kepada bayinya doang. Nah, kalau khawatir kepada diri sendiri ataupun diri sendiri dan bayinya, maka yang wajib baginya adalah qadha saja. Sedangkan apabila dia mengkhawatirkan bayinya saja, maka di sini dia harus mengqadha plus membayar fidyah. Kemudian mazhab Hambali, yang terakhir adalah mazhab Hambali. Di sini dia ulama mazhab Hambali berpendapat sama seperti pendapatnya mazhab Syafi'i. Apabila dia khawatir terhadap diri sendiri dan juga bayinya, dia wajib qadha dan fidyah. Kalau mazhab Syafi'i kan diri dan bayi qadha saja. Kalau ini selama dia khawatir bayi juga, maka dia harus qadha dan fidyah. Tapi kalau khawatir diri sendiri cukup di qadha saja. Nah, perbedaan pendapat ini karena tadi saya bilang kan
karena memang tidak ada nas khusus, tidak ada penjelasan khusus, tidak ada dalil khusus yang menyebutkan apa konsekuensi wanita hamil dan menyusui ketika dia meninggalkan puasa kan. Maka di sini ulama pun juga akhirnya berbeda pendapat. Jadi gini, sebagian ada yang menganggap wanita hamil dan puasa itu seperti orang yang sedang sakit. Sebagian lagi menganggap mereka seperti seseorang yang sudah tua yang memang tidak mampu untuk puasa. Jadi kalau seseorang meninggalkan puasa karena sakit kemudian nanti bisa sembuh lagi, maka di sini dia wajib qada gitu kan. Tapi kalau dia meninggalkan puasa karena memang dia tidak mampu, maka di sini dia cukup membayar fidyah karena dia nggak mampu kan, nggak mungkin membayar, nggak mungkin melaksanakan puasa di hari lain karena dia tidak mampu, seperti orang tua yang sudah sangat tua renta gitu, tidak akan mampu membayar puasa di hari lain juga gitu, jadi dia cukup membayar fidyah. Jadi beberapa ulama ada yang menganggap orang yang hamil ataupun orang yang menyusui itu bagaikan orang yang sakit. Kalau dia seperti orang yang sakit, maka dia wajib mengqadha di hari yang lain, karena di hari yang lain dia ada kemungkinan untuk mampu melaksanakan puasa. Tapi ada juga sebagian yang lain yang mengatakan atau yang menyerupakan orang yang hamil dan puasa serupa dengan orang yang tidak mampu melakukan puasa, sehingga di sini dia cukup membayar fidyah saja. Ada juga kan tadi yang membagi antara orang yang menyusui dan juga orang yang hamil. Nah, di sini orang yang hamil itu dia mengibaratkan kan tadi orang yang hamil cukup qada, sedangkan orang yang menyusui itu qada plus fidyah. Itu karena kalau orang hamil dianggapnya seperti orang yang sedang sakit dan nanti bisa mengganti di hari lain, sedangkan orang yang sedang menyusui itu seperti orang yang dia sakit tapi juga dia tidak mampu berpuasa, maka di sini dia harus membayar qada dan juga fidyah. Begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.